Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Alwi-Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, kemarin banyak sekali komentar-komentar terkait saya untuk menanggapi Hanif Alatos katanya ya. Saya juga ingin menanggapi ya. Kita lihat dulu bersama-sama saudara. Ini dia cuplikan videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia. Dengan tidak meladeni guru gembul ketika bicara soal apa itu ilmiah dan dia melebar kemana-mana, Said Fikri Syahab dan Gus Wafi berhasil membuka kedok guru gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar guru gembul nih kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan guru gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW, karena itu mutawatir qat'i, tidak ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar guru gembul dipakai, bukan hanya urusan nasab ini kecil, tapi syariat semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-katik seenaknya oleh guru gembul. Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab sehingga jadi terbongkar siapa dia. Walaupun nanti ini perlu dibahas secara khusus terlepas dari masalah nasab. Kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah nasab ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan akidah umat. Ini udah dibahas panjang lebar jauh-jauh hari oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi gini saudara ya, kita ingin mencoba untuk menanggapi dulu katanya. Sudah bagus katanya Fikri Syahab dan si Wafi katanya ya, itu tidak melayani guru gembul. Ya mau gimana melayani saudara? Orang mereka aja kewalahan. Ya. Logikanya guru gembul itu bermain. Guru gembul itu otaknya cerdas gitu loh. Wafi itu udah kewalahan, Fikri Syahab apalagi. Mereka berdua gak akan bisa meladeni guru gembul. Karena guru gembul itu yang dipentingkan itu otak nih, ya. Akal pikiran. Bukan bacot gede tapi pikiran nol. Tentu saja gak akan bisa melawan kepada guru gembul. Dari awal juga guru gembul sudah memaparkan ya suatu data-data yang dia kumpulkan sebelum datang ke Robitul Alawiyah, sudah. Pas dibongkar semuanya, jujur terus terang saja ya, yang ada dalam pikiran saya itu saudara, orang-orang Robitul itu sangat-sangat menyesal. Ya, kenapa saya mengatakan sangat menyesal? Mereka sengaja mengundang guru gembul. Ya mungkin di dalam benak mereka, di dalam pikiran mereka, guru gembul inilah mudahlah dilawan, mudahlah dihadapi dalam debat gitu kan. Mungkin ada di dalam pikiran mereka ya. Itu seperti itu. Ternyata sudah otaknya, logikanya bermain semuanya. Bahkan di saat Wafi itu berbicara, terus Wafi selesai dengan pernyataannya ya, guru gembul dengan mudahnya menjawab. Setiap si Wafi memberikan pertanyaan, guru gembul menjawab.
Setiap si Wafi memberikan pertanyaan, Guru Gembul menjawab. Jadi nggak pernah namanya pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Robitu Alawiyah atau perwakilan-perwakilan Robitu Alawiyah itu dilewatkan sama Guru Gembul. Semuanya dijawab. Saya itu mengikutinya itu, saudara. Dari awal ya, sampai akhir. Waktu Wafi ya, terus Fikri Shahab berdebat dengan Guru Gembul. Saya ikuti dari awal sampai selesai, saudara. Kalau kalian pengen tahu. Dan ternyata emang betul kemampuan perwakilan Robitu Alawiyah dan juga kemampuan orang-orang Robitu Alawiyah, saudara, itu nggak ada apa-apanya sama Guru Gembul itu. Kalau mereka pintar, kalau mereka cerdas, kalau mereka katanya bisa membantah gitu ya. Terus kalau katanya mereka ini ahli dalam segi nasab, ahli dalam segi ilmiah, ahli dalam segi filologi dan yang lainnya, mereka nggak akan kewalahan, saudara. Menghadapi sesosok satu orang seperti Guru Gembul, mereka semua kewalahan. Si Wafi saja berkali-kali saya bilang, yang tadinya bahasanya sok keras ya, di saat menghadapi Guru Gembul melempem, saudara. Yang katanya Hanif Alatos ini, si Wafi itu Sing Aswaja. Sing Aswaja dari mana? Kalau Sing Aswaja kasih Wafi, bakal diketawain ya. Benar. Bentar ya, kita dengerin dulu. Juga udah dibahas oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubral Yaqiniyat Al-Kauniyah. Nah, ketika di awal kitab tuh Syekh Al-Buti langsung membahas tentang al-manhajul ilmi lil bahthi 'an al-haqiqah 'inda ulama al-muslimin wa ghairihim. Bagaimana metodologi ilmiah di dalam mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana metodologi ilmiah yang betul untuk sampai kepada sebuah hakikat kebenaran? Itu udah dibahas habis-habisan. Begitu juga Profesor Dr. Naqib Al-Attas di Malaysia yang luar biasa, sampai dunia barat pun mengakui keilmuan beliau. Wah, ini udah dibongkar habis-habisan oleh beliau, oleh murid-muridnya Prof. Dr. Fahmi Hamid Zarkashi, Dr. Adian Husaini, dan masih banyak lagi. Saya kira ini memang butuh sesi khusus untuk mengungkap kesalahan Guru Gembul dalam masalah ini, penyimpangan berfikirnya, sehingga sangat tepat kemarin Gus Wafi dan Said Fikri Shahab tidak terpancing untuk meladeni, sehingga tidak melebar kemana-mana dan akhirnya jadi terbongkar, terkuak itu kedok sebetulnya siapa seorang Guru Gembul. Bahkan yang lebih lucunya lagi ya, ketika Gus Wafi mengutip dari sebuah kitab tentang apa itu ilmu dan bagaimana cara mendapatkan sebuah ilmu dari sebuah kitab, Gus Wafi mengutip, dia langsung memvonis, oh kalau sumbernya kitab itu nggak ilmiah, itu tradisional, itu bukan metodologi ilmiah. Ajib, bagaimana mungkin seseorang bisa langsung memvonis tanpa melihat substansinya? Kok bisa-bisanya langsung divonis kitab itu nggak ilmiah? Berarti itu kitab yang ditulis oleh para ulama semuanya nggak ada yang ilmiah, nggak sesuai dengan metodologi keilmuan, otomatis. Yang ilmiah mana? Dari Google, katanya cari dari Google. Padahal Google itu informasinya harus dipilah-pilih, harus dicek dulu kebenarannya. Semuanya ada di Google, versi apapun ada di Google. Ilmiah model apa yang seperti ini? Dan lebih lucunya lagi, ya, ketika dia bicara ilmiah, ngalur ngidul panjang lebar kemana-mana sampai terungkap itu kedoknya. Begitu ditarik ke tema, kembali ke masalah nasab, yang ilmiah itu menurut dia dengan menghitung statistik, harusnya nasab Alawi menurut perhitungan dia itu kalau mau benar antara 58 sampai 77. Kalau 39 sampai 45 itu tingkatan generasinya ya, dari Nabi SAW sampai sekarang itu meleset, nggak mungkin, kemungkinannya sangat kecil, bahkan mustahil dia katakan. Ternyata ini bertentangan dengan fakta dan data. Teori dia itu bertentangan dengan fakta dan data. Kata si Hanif Alatos ini, katanya Guru Gembul itu ya, bilangnya apa? Guru Gembul itu katanya sesat, ya. Pola pikir Guru Gembul itu katanya sesat, kata si Hanif Alatos. Terus katanya apa? Teorinya Guru Gembul itu bertentangan dengan data dan fakta. Hanif Alatos ini tidak tahu, padahal dari awal Guru Gembul itu sudah mengatakan yang bisa diuji ya itu hanya apa? Yang pertama tes DNA, yang kedua itu adalah statistik. Yang bisa diuji kebenarannya itu ya dua, tes DNA
atau hasil DNA, yang kedua uji statistik. Dari awal sudah menjelaskan guru gembul. Ini Hannibal Atos ini hanya yang diambil ini poin-poin yang sekiranya guru gembul itu salah. Jadi seolah-olah Hannibal Atos ini ya menframingnya ya kayak gitu, memutarbalikkan fakta. Dia mengatakan guru gembul itu sesat katanya loh. Lo apa kabar dengan pola pikirnya para Habib? Saya mau tanya. Lo apa kabar dengan pola pikirnya Hannibal Atos dan yang lainnya? Coba. Mengatakan orang lain dengan sebutan liberal. Sedangkan apakah Hannibal Atos ini tahu gitu loh, pengertian liberal itu seperti apa? Ya. Ini Hannibal Atos ini, aduh, pola pikirnya, dia menyesatkan pola pikir guru gembul. Justru malah dia sendiri yang pola pikirnya sesat kalau kata saya. Ya. Inilah kalau seandainya orang-orang dari golongan Ba'alwi kalau sudah terpojok seperti ini, sudah. Ini kata saya juga. Orang-orang Ba'alwi kalau sudah terpojok seperti ini, ya. Kita lanjut lagi ya. Faktanya apa? Faktanya asyraf di dunia nggak seperti itu. Asyraf di dunia yang diakui sekalipun dari berbagai aspek itu ada yang antara 39, 41, 42 dan lain sebagainya. Dan ini nggak berbasis data. Ditanya sama Gus Wafi, ada nggak Sayyid yang dari zaman Nabi sampai sekarang atau raja siapa gitu dari zaman Nabi sampai sekarang keturunannya yang 1500 tahun itu sampai 77 generasi, ada nggak? Dia nggak bisa membuktikan satu pun. Berarti teori yang disampaikan omong kosong, nggak berbasis fakta, nggak berbasis data. Bahkan ketika dibenturkan dengan jurnal ilmiah yang berbicara tentang ini, tentang generasi, bahwasanya perpindahan generasi itu harusnya setiap 30 tahun sekali, sehingga dalam 100 tahun itu 3 generasi, dan ini sudah sesuai dengan umumnya nasab sada Ba'alawi. Itu dibenturkan dengan jurnal ilmiah, ternyata dia yang nggak punya dasar jurnal ilmiah. Jadi ilmiah dari mana? Bahkan kalau mau pakai perspektif barat tentang apa itu ilmiah pun, guru gembul tidak ilmiah. Jadi hanya omong kosong saja, ilmiah faktanya nol. Dan terakhir yang lebih dahsyatnya lagi, kalau saudara Haji Imaduddin itu membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi kalau guru gembul, ilmu nasabnya malah yang dibatalkan sama guru gembul. Ilmu nasab itu nggak ilmiah. Padahal dia nggak pernah mempelajari ilmu nasab, orang yang nggak pernah mempelajari bagaimana menilai. Maka nasihat saya buat masyarakat, pilih-pilih guru ya. Jangan salah pilih guru. Kalau salah pilih guru, kesian nanti dunia akhirat. Iya, jadi kata si Hannibal Atos ini, buat masyarakat jangan salah pilih guru ya katanya. Kesian dunia akhirat itu. Kalau saya pribadi terus terang saja, saya sudah benar memilih guru gitu. Ya, saya sudah benar memilih guru yang sanad keilmuannya ke Wali Songo. Kalau sanad keilmuannya ke Wali Songo sudah jelas pasti kesananya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Ya. Maksudnya gimana ini Hannibal Atos ini? Suruh mencari guru seperti siapa? Seperti para Habib gitu. Ya kalau saya ketawa. Ya. Kalau Hannibal Atos mengatakan seperti itu malah membuat saya ketawa, saudara. Ya, jadi seperti itu, saudara ya. Jadi sebenarnya di sini yang saya tangkap dari Hannibal Atos ini, ya Hannibal Atos ini tidak terima. Ya. Karena apa? Kantor Bito Alawiyah, ya. Tempat pencatatan nasab para Ba'alwi yang ada di Nusantara dibombardir sama yang namanya guru gembul. Nah, dia tidak terima. Seolah apa? Pola pikir guru gembul dikatakan sesat. Pola pikir guru gembul dikatakan itu tidak ilmiah. Terus pola pikir guru gembul dikatakan omong kosong. Justru terus terang saja, saudara, yang omong kosong, yang tidak ilmiah, dan yang pola pikirnya sesat itu justru dari golongan Ba'alwi itu sendiri, saudara ya. Kita semua sebagai warga pribumi Nusantara ini sudah bisa menilai dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa atau tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.